Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni Dewi Nursanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning pada materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada kelas 7 SMP IT Almanar, Pangkalan Bun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ustazah yang mimpin ya. Abata. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Amin. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Najwa. Keterangannya? Izin. Baik. Semoga cepat kembali ke sini ya. Cepat bisa belajar bersama kita lagi. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebelum kita ke materi, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, kemudian nanti juga ada pretest, dan kemudian juga nanti kita mau literasi dulu ya. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Hiduplah Indonesia. Silahkan duduk kembali. Baik, saya akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silahkan disiapkan kertas untuk pretest, menjawab pretest. Nah, soal yang di sini ada 3 soal seperti biasa. Nah, apa yang kamu ketahui tentang keberagaman SARA? Bisa langsung dijawab, kasih nama dulu. Nama, kemudian baru jawaban. Apa yang kamu ketahui tentang keberagaman SARA? Untuk mengetahui jawaban kalian itu benar atau salah, kita akan melakukan kegiatan literasi membaca buku paket kalian di halaman 89 sampai 90. Silahkan dibuka buku paketnya.
Saya kasih waktu 2 menit untuk membaca. Silakan. Baik, sudah selesai? Sudah. Nah, kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu apersepsi, mengaitkan materi kita keberagaman SARA dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan nyata. Nah, saya punya gambar. Ini dikaitkan dengan keberagaman ya. Kita analogikan dengan gambar. Kalau misalnya di dunia ini, gak usah di dunia, di Indonesia itu hanya ada 1 buah jeruk, gimana? Ya, silakan. Jawab. Bosan. Terus? Selain bosan? Ya? Nah, itu aja. Itulah juga arti dari keberagaman ya. Kalau kita buah yang kita makan itu beragam, bermacam-macam, jadi gimana? Enak. Terus? Menarik. Terus? Banyak pilihan. Terus nggak bosan. Tadi kata Elis kan kalau jeruk aja bosen, tapi kalau banyak macam buah menjadi nggak bosen. Banyak vitaminnya, ya kan? Terus apa lagi? Banyak rasa juga. Nah, begitu juga keberagaman di Indonesia ya. Ada keberagaman apa? Suku, ras, agama, budaya, dan golongan. Nah, itu adalah suatu kekayaan dari Indonesia. Begitu juga dengan buah ini, dia kekayaan ciptaan Allah yang sangat beragam ya. Seperti itu juga dengan keberagaman yang ada di Indonesia terkait suku, agama, ras, dan antar golongan tadi ya. Jadi itu adalah sebagai kekayaan di Indonesia yang harus dibanggakan, karena Indonesia sangat kaya akan suku, bahasa, kebudayaan, kebiasaan, pakaian adat, rumah adat, makanan tradisional, masih banyak lagi ya. Jadi di sini keberagaman masyarakat ini ada faktor penyebabnya dari keberagaman masyarakat ya. Yang pertama ada apa? Letak strategis wilayah Indonesia. Selanjutnya, Kondisi negara kepulauan. ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Ya, silahkan. Keragaman masyarakat Indonesia. 1 faktor penyebab keberagaman Yang keras, Kak? masyarakat. A. Letak strategis wilayah Indonesia. Ya. B. Kondisi negara kepulauan. C. Ya. Perbedaan kondisi alam. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. E. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya. Nah, di sini ada arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang mau baca lagi? Silahkan. Eca. B. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Arti keberagaman masyarakat Indonesia memiliki makna 1. Keberagaman merupakan kekayaan budaya bangsa yang bermanfaat baik secara ekonomi, pengembangan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, serta kreativitas dan inovasi. 2. Keberagaman juga memiliki potensi negatif apalagi tidak dilandasi kesadaran akan keberagaman serta semangat persatuan dan kesatuan. C. Perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Rasisme adalah suatu paham yang menganggap ras tertentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan ras lain. Ada pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Pengaruh positifnya, ada yang mau baca lagi? Kanisa. Terciptanya integrasi nasional menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Alfa, pengaruh negatifnya. Terjadinya konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme,
berpegangan teguh pada adat istiadat. Di sini upaya mencegah konflik SARA dapat dilakukan dengan penanaman sikap cinta kasih pada sesama, kemudian penanaman persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika, kemudian penegakan supremasi hukum yang berlaku, kemudian pemerintah cepat tanggap dalam setiap permasalahan dalam masyarakat, kemudian yang terakhir mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ada kalimat motivasi. Seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita hidup tanpa toleransi. Namun, jika hidup dengan perasaan cinta, meskipun sempit, kita akan bahagia. Maksudnya? Ada yang tahu nggak? Silahkan Lydia. Kalau misalnya kita nggak toleransi, saling membenci itu, jadi itu kita tuh hidup tuh rasanya nggak tenang gitu, rasanya selalu diganggu. Sedangkan kalau kita toleransi, saling mendukung gitu tuh, rasanya tuh kayak teman di mana-mana, jadi bahagia. Jadi harapan saya adalah di dalam pembelajaran kali ini kalian bersyukur atas keberagaman yang kita dapatkan di kehidupan kita ini ya, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian harapannya setelah belajar materi ini juga kalian dapat menjelaskan, menyebutkan faktor-faktor penyebab keberagaman, kemudian menganalisis sebuah permasalahan atau beberapa permasalahan berikut dengan solusinya. Kemudian sikap yang dinilai pada pembelajaran kali ini adalah sikap tanggung jawab, disiplin, dan kerjasamanya ya. Kita akan menyimak video tentang kalau di Indonesia ini hanya ada satu suku ya. Silahkan disimak dulu videonya. Belajar PKN dari SD, kita tahu kalau jumlah suku bangsa di Indonesia bukan cuma puluhan atau ratusan, lebih bahkan sampai ribuan. Banyak banget. Mungkin teman main kita, tenaga kita, atau guru kita datang dari suku yang berbeda. Biasanya beda, bahasanya beda, dan ada aja perbedaan lain yang sebetulnya bikin budaya kita makin kaya, meski kadang jadi bibit kesalahpahaman. Semua disulut sama bensin bernama cerita kebencian sebanyak banyak orang. Kalau begitu, dalam satu api kecil aja semua bakal terbakar. Dan pastinya itu nggak boleh terjadi lagi. Sekarang ayo kita lihat negara kita sendiri. Rasanya mustahil dibikin jadi satu suku karena dari ribuan suku yang ada, lahir ratusan adat dan budaya yang membentuk Indonesia. Jadi lewat video ini kita makin sadar kalau keberagaman meski kita suku. Tugas kita buat saling memahami dan bekerja sama dan bisa bercerita bersama. Indonesia, sebuah negara yang punya ribuan beragam suku dan budayanya, tapi tetap satu. Ya, siapa yang akan menanggapi video tersebut? Silahkan. Jadi dari video sebelumnya kita bisa tahu kalau mempunyai satu suku aja itu nggak dijamin rukun atau damai. Mungkin konfliknya itu bakal lebih rumit daripada yang beragamnya itu banyak. Jadi kita harus bersyukur kalau keberagamannya itu banyak gitu, bisa banyak pilihan, misalnya perkawinan campuran sama blasteran dan lain-lain. Ya, terima kasih Indana. Siapa lagi? Ya, silakan. Jika hanya ada satu suku, maka ada kemungkinan untuk lebih tertutup sama orang lain atau bangsa asing dan bikin negara jadi antisosial. Namun ada sisi positifnya, yaitu kebiasaan masyarakat menjadi sama, bahasanya sama, dan bisa jadi udah nggak ada lagi alasan untuk berantem. Singkatnya, keadaan bisa lebih tentram. Okay. Terima kasih Nadia. Baik ya, jadi belum tentu juga sebenarnya kalau kita ini hanya memiliki satu suku, itu kita tidak ada konflik. Misalnya saya sama Eca, kami satu suku, nggak mungkin kami tidak ada permasalahan ya, pasti bisa muncul permasalahan ya. Jadi entah itu suku itu ada satu ataupun banyak, itu tetap dapat menimbulkan konflik ya. Jadi intinya ada pada diri kita sendiri yang bisa
bersikap saling menghargai, saling menghormati juga ya, saling mengerti antar sesama. Kita lanjut bagi kelompok. Silakan dilihat kelompok-kelompoknya. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya ya. Kita akan melakukan diskusi. Saya akan membagikan LKPD juga. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya, kelompok. Baik, mungkin ini mejanya bisa digeser biar dekat dengan yang lain. Ini sudah dilihat LKPD-nya? LKPD ini berisi 3 pertanyaan. Sudah dilihat pertanyaannya? Jika ada pertanyaan yang kurang paham bisa ditanyakan. Waktu pengerjaannya kurang lebih 20 menit. Jadi mulai dari sekarang. Konflik antar anggota Ngejek bahasa. apa masalahnya? Ngejek bahasa orang lain. Yang masalahnya apa? Menjelek. Misalnya masalah warisan kah gitu. Ya terserah. Kan saya cuma ngasih contoh. 3 kejadian kan bukan kayak suku 3, agama 3 gitu kan. Terserah aja. Nih. Terus suku agama. Satisfying, cari yang agama dong. Terjadinya masalah Antar golongan, cari antar golongan. ada lah. Ya, silahkan disiapkan juga ya. Ini jadi masyarakat masih bertindak semaunya. Itu sudah. Orang-orang Ya. masih bertindak semaunya tanpa Nomor berapa? Urutannya nomor berapa? Apa nggak masyarakat? Baik, sudah ya. Kita masuk dalam presentasi. Presentasi pertama dari kelompok Nisa, silakan. Silakan. Atau enggak kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Soal pertama, temukan 3 kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk dalam permasalahan dalam suku, agama, ras, dan antar golongan. Jawaban pertama, terjadinya bom di negara. 2. Saling ejek antara suku A dan B, A dan suku B. 3. Tidak menghargai agama yang sedang merayakan hari besar. Dua, analisis faktor penyebab masalah dari masing-masing kejadian yang kalian sebutkan di jawaban nomor 1. Jawabannya, terjadinya masalah karena perbedaan fisik satu sama lain. Konflik terjadi karena perbedaan warna kulit. Masalah karena berbeda agama dan keyakinan. Soal nomor 3, berikan pendapat kalian terkait dengan jika di Indonesia hanya ada satu suku dan apakah dengan satu suku dapat terjadi konflik? Jawabannya, tidak ada keberagaman dan tertutup. Jadi suatu suku itu kurang menerima suku lain kalau ada suku yang datang ke suku mereka. Terus, apakah dengan satu suku dapat terjadi konflik? Jawabannya iya, karena perbedaan perilaku, sifat, dan yang lain-lain. Dari sini apakah ada yang mau mengajukan pendapat atau pertanyaan?
Contoh konflik yang berbeda fisik itu gimana? Kayak misalnya suku A tuh bilang ke suku B, kamu kok gini, fisiknya gini gitu. Kayak ngejek fisik satu sama lain gitu. Gimana? Kalian Ada lagi? Ya, silahkan. Mengapa suatu suku tidak mau menerima suku lain? Karena dia tertutup gitu. Jadi karena dia saking tertutupnya itu, suku A tuh nggak bisa nerima suku lain karena dia cuma bisa terima satu suku aja. Karena di dalam lingkupnya cuma ada satu suku. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu suku tidak mau menerima suku lain, itu berarti suku itu menganut kepercayaan etnosentrisme ya. Lanjut, ada lagi? Cukup? Cukup. Ya, silahkan ditutup kakak. Baik, kami cukupkan sampai di sini. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Yang keras suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, temukan 3 kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk dalam permasalahan dalam suku, agama, ras, dan antar golongan. 1. Terjadinya konflik antar suku yang berbeda. 2. Merendahkan orang lain yang memiliki perbedaan ras. 3. Merendahkan status sosial orang lain. Soal nomor 2. Analisis faktor penyebab masalah dari masing-masing kejadian yang kalian sebutkan di jawaban nomor 1. Jawabannya adalah terjadi karena adanya perbedaan suku yang terkadang memiliki pendapat yang berbeda, sehingga merasa paling benar. Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, karena merasa bahwa dirinya memiliki status sosial. Karena merasa bahwa dirinya memiliki status sosial yang lebih tinggi sehingga dapat membuat seenaknya dengan yang di bawahnya. Berikan pendapat kalian terkait dengan jika di Indonesia hanya ada satu suku dan apakah dengan satu suku dapat terjadi konflik. Jika di Indonesia hanya ada satu suku, mungkin konflik akan terjadi lebih rumit. Indonesia menjadi negara antisosial. Semisal, suatu suku mempunyai konflik dan mengakibatkan perpecahan terhadap suku tersebut. Nah, di situ jika di Indonesia mempunyai satu suku, mungkin akan rumit untuk menyelesaikannya. Ada yang mau ditanyakan? bagaimana? Oh iya. Bagaimana cara meredakan konflik-konflik yang terjadi? Bagaimana cara meredakan konflik-konflik yang terjadi dari antar suku? Bagaimana cara meredakan konflik-konflik yang terjadi dari antar suku? Oke, terima kasih. Mungkin dengan cara warga di suku tersebut bisa saling bertoleransi dengan suku lain, menghargai suku lain, dan gimana ya? Dan mungkin berani mengakui kesalahan jika dia melakukan kesalahan kepada suku lain. Jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya. Apa?
Apa faktor terjadinya konflik keberagaman? Apa faktor terjadinya konflik karena keberagaman di Indonesia? Terjadi karena adanya perbedaan suku yang terkadang memiliki pendapat yang berbeda sehingga suku tersebut merasa yang paling benar. Baik, ada lagi? Silakan. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali. Terima kasih. Baik, dari semua penjelasan dari teman-temannya tadi, hasil analisisnya, walaupun kita hanya ada satu suku, tetap dapat terjadi konflik atau permasalahan karena perbedaan apa tadi? Pendapat, kemudian perbedaan karakter juga, kemudian perbedaan prinsip. Kemudian apalagi pertanyaannya tadi? Penyebab analisis faktor-faktor penyebab masalah dari masing-masing kejadian yang kalian sebutkan. Ya. Jadi kalian sudah bisa memilih masalah-masalah yang ada di jawaban kalian, juga kalian memilih faktor penyebabnya apa, dan juga kalian juga sudah menemukan solusinya ya. Ya, baik. Silakan dikumpulkan LKPD dan pretestnya tadi ya. Kalau nomor 3 tadi apa? Dikumpulkan dulu Kak. Dikumpulkan aja, nggak apa-apa, dikumpulin. Ya. Terima kasih. Ini perintah. Baik, kita akan masuk dalam kesimpulan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Sebelum saya melakukan evaluasi pembelajaran, sampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Fadia. Kesimpulan yang bisa diambil dari pelajaran ini adalah kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia itu ada beragam-ragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, terima kasih Fadia. Lanjut, siapa lagi? Ya, silahkan. Kita harus bersyukur karena adanya keberagaman. Semua orang di sekitar kita adalah orang yang berasal dari suku yang berbeda, dan kita harus menghargai itu. Menyadari bahwa walau kita berbeda-beda, tetapi kita tetap bisa hidup saling berdampingan. Ya, terima kasih Sabrina. Ya, baik. Sekarang saya akan melakukan evaluasi pembelajaran dengan kuisis. Silakan keluarkan perangkatnya. Ini kodenya. Kode yang bisa kalian
Kenapa? Kirim linknya. Kirim Samara. Dikirimin link. Gini, join lewat Google, join quizzes. Nggak apa-apa, nanti jauh nggak apa-apa. Join quizzes. Join di Google. Google join quizzes. Kalau dia minta ID, nomornya itu kodenya. Join my quiz. Lovely, siapa lagi? Dua. Ayo, segera, bisa nggak? Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Bisa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati dalam menjawab. Hati-hati. Apa? Disampaikan pesan di bawah. Mana? Yang tadi di bawah itu sebetulnya. Sudah selesai semua? Ya, baik, tadi pemenangnya adalah Kak Nadia. Baik, silahkan disimpan lagi perangkatnya, teman-teman. Sudah disimpan perangkatnya? Baik. Setelah melakukan evaluasi pembelajaran, kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Ada 3 pertanyaan di situ. Silahkan untuk pertanyaan nomor 1, apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Siapa? Ya, silahkan. Elis. Yang pertama, kita jadi tahu bahwa kalau misal di suatu negara hanya memiliki satu suku, mungkin konflik yang akan dialami lebih rumit daripada memiliki banyak suku. Kedua, kita harus saling menghormati, menghargai suku lain supaya tidak terjadi konflik. Dah, itu aja. Si Elis. Lanjut. Lanjut. Refleksi kedua siapa? Adakah hal menarik yang kalian temukan dalam pembelajaran hari ini? Siapa? Siapa? Lydia? Ya, silahkan. Ternyata kalau bangsa kita itu punya satu suku itu bukan berarti nggak akan terjadi konflik. Kan biasanya kan kalau kita satu suku kan berarti kebiasaannya sama. Nah jadi tuh orang tuh berpikir nggak bakalan ada terjadi konflik. Ternyata tuh juga bisa terjadi konflik. Lydia, lanjut ke pertanyaan ketiga. Hambatan yang ditemui. Siapa? Siapa hambatan? Mbak Akila ya? Ya, silahkan. Sedikit susah menjawab pertanyaan pas presentasi. Karena apa susahnya? Ya mikir dulu sih, Ustazah. Kurangnya referensi membacanya ya. Jadi
kurang mendapat bahan untuk menjawab gitu ya. Oke, baik. Gimana pembelajaran hari ini? Senang atau biasa aja? Senang. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih, pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan di materi selanjutnya tentang keberagaman dalam toleransi. Nah, kita tutup dengan membaca doa. Siapa yang baca doa? Ya, silahkan. Bila teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita baca doa penutup acara ini. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, saya akan memberikan reward kepada kelompok terbaik dan juga pemenang kuisis terbaik. Pemenang kuisis terbaik tadi adalah Kak Nadia. Silahkan maju sini. Kelompok terbaiknya adalah kelompok Nisa dan kawan-kawan dan juga kelompok Elis dan kawan-kawan. Silakan maju perwakilannya, perwakilan. Jangan perwakilan. Sini aja deh, ke depan sini loh, sini. Sini, depan sini. Ini pemenang kuisisnya, silahkan diterima. Ini kelompok yang terbaik. Tepuk tangan. Terima kasih, silahkan duduk. Untuk kelompok yang lain nanti bisa ditingkatkan lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, silahkan duduk dulu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.